Halo anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar tema 6, subtema 2. Nah, judul tema 6, subtema 2 adalah Hebatnya Cita-citaku. Pembelajaran 1 dan 2 ya anak-anak. Untuk kompetensi dasarnya 3.2, 4.2, dan 3.6. Kita masih belajar tentang siklus hidup makhluk hidup atau hewan. Kemudian kita akan belajar isi dan amanat puisi. Itu ya. Nah, cita-cita. Apa sih yang dimaksud dengan cita-cita? Apakah anak-anak ibu ada yang tahu? Oke, akan ibu jelaskan ya. Cita-cita merupakan suatu keinginan, harapan, dan tujuan manusia. Apa cita-cita anak-anak? Nah, adakah di antara anak-anak yang ingin menjadi dokter hewan atau ingin menjadi sastrawan, penyanyi, polisi, tentara, pelukis, dan cita-cita lainnya? Nah, untuk mencapai cita-cita ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya untuk menggapai cita-cita tersebut, anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh, disiplin, rajin, dan tekun. Selalu ingat ya, untuk bersungguh-sungguh, disiplin, rajin, dan tekun. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan bahas tentang menjadi dokter hewan. Nah, menjadi dokter hewan itu, jika anak-anak ada yang ingin menjadi dokter hewan, anak-anak perlu mengetahui bagian tubuh hewan dan juga harus tahu tentang siklus hidupnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Anak-anak silakan lihat ya. Perhatikan hewan-hewan berikut. Ada bebek, ada lele, ada capung, ada kodok, ada kambing, kemudian ada kupu-kupu. Coba anak-anak tunjuk mana dari 6 hewan ini yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, apa itu metamorfosis sempurna? Belum tahu ya? Oh, belum bisa pilih, Bu. Belum tahu apa itu metamorfosis sempurna. Oke, Ibu jelaskan ya. Nah, jadi metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh. Lihat, ada hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, secara singkatnya, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh. Ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada hewan yang yang mengalami metamorfosis. Nah, jadi kita harus bisa membandingkan siklus hidup hewan ya. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Lihat, kupu-kupu, kucing, capung, kura-kura, ikan, kecoa. Nah, coba lihat. Nah, mana? Iya, metamorfosis sempurna dialami oleh kupu-kupu. Nah, ya, lihat kupu-kupu. Kemudian, lihat kucing. Apakah kucing ini mengalami metamorfosis? Nah, kucing tidak mengalami metamorfosis. Ya, oke. Nanti untuk membedakan ini, anak-anak akan diberikan tugas. Nah, silakan nanti anak-anak cari tahu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan perbedaan pertumbuhannya secara dasar
berbeda dari hewan lainnya. Pahami kalimatnya ya. Dikatakan tadi, setelah kelahiran atau penetasan, kemudian ada perubahan fisik. Nah, jadi hewan ini sebelumnya contohnya seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna. Sebelum menjadi kupu-kupu, terlebih dahulu kupu-kupu itu menjadi apa anak-anak? Kupu-kupu asalnya dari mana? Iya, pertama itu ada ulat, kemudian jadi kepompong. Nah, barulah dia nanti ada prosesnya lagi. Sehingga dia menjadi kupu-kupu ya, kupu-kupu yang cantik. Itu dia anak-anak. Nah, kita lanjut ya. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis ini anak-anak harus ingat, ada dua. Sempurna dan tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna dialami oleh kupu-kupu seperti yang Ibu katakan tadi ya. Terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Ini adalah ciri-ciri metamorfosis sempurna. Terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Nah, ini adalah ciri-ciri metamorfosis sempurna yang dialami oleh kupu-kupu ya. Kemudian ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna ini ciri-cirinya perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa. Nah, tidak melalui tahap kepompong. Jadi, yang tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong. Contohnya, seperti belalang. Nah, kita akan bahas tentang pembelajaran baru, yaitu cara membuat puisi. Ibu jelaskan dulu ya. Anak-anak harus juga bisa menjelaskan nanti bagaimana caranya. Yang pertama, menentukan tema. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi. Tema puisi membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Kemudian, melakukan observasi. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Nah, observasi ini kalau anak-anak tidak tahu, namanya ini pengamatan ya, supaya anak-anak lebih lebih paham bahasa yang jelasnya ya, pengamatan ya anak-anak. Nah, agar dapat membuat puisi dengan mudah, anak-anak harus perhatikan persiapan berikut ini. Ada 6 cara. Anak-anak silakan baca ya. Yang pertama menentukan tema, menyiapkan peralatan tulis, melakukan pengamatan, kemudian melakukan berulang kali pengamatannya, menentukan peristiwa dalam tema, kemudian mencatat informasi yang dibaca. Lalu, menentukan pilihan kata. Nah, yang pertama, menggunakan kata yang bermakna positif, kata dengan ungkapan pujian atau sesuatu yang indah, kata-kata yang santun. Nah, kemudian hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. Lalu, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi. Sudah tahu kan kemiripan bunyi itu seperti apa? Nah, rima, vokal akhirnya ya. Perhatikan vokal akhirnya. Kemudian gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Itu ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang siklus hidup hewan, metamorfosis sempurna, dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian anak-anak sudah belajar tentang cara membuat puisi. Nah, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran. Nantinya di sekolah, Ibu harap anak-anak sudah bisa
Tanya jawab dengan Bapak Ibu guru dengan baik ya. Tetap semangat anak-anak.